Salam sejahtera buat kita semua. Memaknai pengharapan. Itulah tema khotbah pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Memaknai pengharapan pada saat ini terasa tidak mudah. Baiklah, dalam terang kisah Yesus membangkitkan Lazarus, kita akan belajar menelusurinya. Asthenes adalah suatu kata dari bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan dengan sakit, lemah, tidak punya daya, atau bahkan tak berarti sama sekali. Itulah Lazarus. Kita adalah Lazarus. Sakit, lemah, tidak punya daya, dan tidak berarti apa-apa. Secara sosial, fisik, mental, spiritualitas, pada saat ini semua orang di dunia sedang sakit, lemah, dan tidak berdaya. Betapa tidak, COVID-19, virus yang tidak kasat mata itu, menyadarkan kita tentang semua kesakitan, kelemahan, dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Kita yang selama ini bangga sebagai mahkota ciptaan Tuhan, ternyata oleh mahkota yang tak kelihatan, oleh mahkota Corona itu menjadi tak berdaya, sakit, lemah, bahkan putus asa dan mati. COVID-19 itu kini mampu membuktikan bahwa kita dengan segala kepemilikan kita, harta benda kita, jabatan, kehormatan, sesungguhnya tidak berarti diperhadapkan dengan kenyataan ini. Uang yang dikira bisa menjamin segala-galanya, ternyata bukan apa-apa ketika dihadapkan dengan Corona itu. Baru-baru ini kita mendengar Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelontorkan puluhan ribu triliun rupiah untuk menghadapi mahkota kecil ini, Corona itu. Tetap saja si mungil itu menunjukkan keganasannya. Saudara-saudara, uang barangkali tidak menjadi masalah bagi mereka, bagi presiden, untuk membeli peralatan medis yang canggih, untuk membeli baju pelindung buat dokter, perawat. Barangkali uang juga tidak masalah untuk membeli obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi masalahnya pada saat ini, uang ada, barangnya tidak ada. 180-an negara memperebutkan ini semua.
uang tidak berdaya berhadapan dengan COVID-19 ini. Uang kehilangan taringnya. Kita adalah Lazarus. Sakit-sakitan, lemah, tidak berdaya, dan tak berarti. Saudara-saudara, Lazarus beruntung. Ia mempunyai saudari-saudarinya, Marta, Maria, yang begitu sangat mencintainya. Selain itu, Yesus sangat mencintai mereka. Hubungan mereka sangat dekat dengan Yesus. Pada saat yang genting dalam hidup Lazarus ini, saudari-saudarinya memberitahu Yesus. Oh, mereka sudah mendengar bahwa Yesus itu penuh kuasa. Yesus dapat melakukan mukjizat. Yesus dapat memulihkan orang yang sakit. Maka tidaklah mengherankan kalau Maria, Marta mengutus orang untuk segera pergi memberitahukan Yesus ini. Pesannya, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Saudara-saudara, narasi Injil Yohanes tentang kasih itu sangat menarik. Yesus mengasihi mereka. Yesus mengasihi Maria dan kakaknya Marta dan juga Lazarus. Yohanes 11 ayatnya yang kelima. Selanjutnya Yesus mengatakan, Lazarus saudara kita mengasihi dan juga memandangnya sebagai saudara. Dan dalam kisah selanjutnya, ketika orang-orang melihat bahwa begitu terpukulnya Yesus oleh kematian Lazarus, mereka yang menyaksikan itu berkata, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Yohanes 11 ayat 36. Saudaraku, di dalam kasih inilah kita menemukan Yesus dengan jelas. Ia seperti kita, manusia. Ia bersahabat, ia menangis, dan ia juga sangat terpukul, sangat emosional. Menangis ketika kematian itu terjadi dalam keluarga sahabatnya. Di dalam kisah ini pula lah, untuk pertama kalinya Yohanes berbicara mengenai Yesus dengan menggunakan kata-kata tentang kasih itu, agape dan philia. Agape adalah kata yang menggambarkan kasih di mana subjek, di mana Yesus itu mengambil peran yang utama bagi mereka yang dicintainya. Saudara-saudara, agape berarti kitalah yang berjuang mengusahakan sekuat tenaga, sebisa semampu yang kita dapat untuk kebaikan, untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Saudara-saudara, sedangkan kata philia ini mencerminkan realita yang sama. Kasih yang berkualitas juga, namun dengan warna yang timbal balik. Kalau agape, si subjek yang memberikan. Kalau philia, kita yang memberikan cinta kasih itu dan disambut, sehingga terjadi saling mengasihi, saling memberi yang terbaik. Saudara-saudara, Marta dan Maria adalah kita. Seringkali memandang bahwa
pertolongan yang Tuhan andaikan itu, yang Tuhan lakukan itu, kok terlambat dia? Bukankah kini terjadi? Kita merasa kok lama sekali Tuhan memberikan pertolongan, sementara korban setiap hari berjatuhan. Tidak main-main, ribuan setiap hari. Saudara-saudara, coba saja seandainya Tuhan segera menolong. Ia menolong para ilmuwan, menolong tim medis, dokter, untuk segera menemukan vaksin, untuk segera menemukan obat. Maka sudah pasti korbannya tidak sebanyak hari ini. Saudara-saudara, sangat mungkin Anda, saya, kita semua mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak mati. Tuhan, seandainya obat itu sudah ada, seandainya pertolongan itu tidak terlambat, tentu orang yang saya kasihi tidak akan mati. Ini pertanyaan bagi puluhan ribu orang. Bisa jadi pertanyaan jutaan orang di dunia ini. Ketika menghadapi epidemi ini, pandemi ini, semua dunia, belahan dunia merasakan itu. Saudara-saudara, diperhadapkan dengan gugatan, dengan pertanyaan, di manakah Tuhan? Yesus menangis. Yesus menangis di hadapan Marta, Maria. Yesus terpukul ketika ia diperhadapkan dengan kematian. Yesus menangisi juga orang-orang yang pada saat ini sedang kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, ia tidak abai. Ia menyentuh kematian itu. Kematian yang menakutkan itu dengan air matanya. Ia sangat paham betapa kosongnya hati seseorang, hampanya hati seseorang ketika ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai. Yesus mencintai Marta dan Maria, dan ia tergerak oleh cintanya itu, oleh kesedihan yang dirasakan oleh mereka itu. Ia menangis bersama-sama dengan Maria, dengan Marta. Yesus menangis bersama-sama dengan dunia saat ini, karena dunia ini ia cintai. Yesus menangis bersama dengan Anda, dengan saya pada saat ini. Ia merasakan emosional yang paling dalam dari anak-anak manusia. Saudara-saudara, tidak mudah untuk menggambarkan kedalaman emosi Yesus ketika ia diperhadapkan dengan kematian sahabatnya. Hal ini juga yang sama ketika kita diperhadapkan dengan saat-saat duka yang seperti itu. Sulit, sama seperti sulitnya mengungkapkan kata embri maumai dan kata teraso itu.
Saudara-saudara, embryomai itu kata yang digunakan ketika Yesus berhadapan dengan kematian. Alkitab kita menerjemahkannya dengan gelisah, dengan maskul. Kata maskul itu, ini berarti emosi yang begitu dalam. Bukankah saatnya ketika kita berhadapan dengan kehilangan orang yang kita kasihi, ada rasa yang berkecamuk di dalam hati ini, di dalam batin ini, sehingga itu mampu mengoyak asam lambung lalu naik, dada kita menjadi panas, pikiran kita menjadi kacau balau. Itulah yang terjadi pada Yesus ketika berhadapan dengan sahabatnya yang meninggal. Saudara-saudara, embryomai ini juga sering dipergunakan untuk menggambarkan dengusan kuda yang seolah kehabisan napas. Kita sering mengalami itu manakala emosional begitu rupa, kehilangan orang yang kita kasihi ada begitu besar gejolak sehingga napas kita tersengal. Begitu sedihnya Yesus. Lalu taraso berarti gelisah, cemas, susah. Ini mungkin sekali menjadi gambaran kita atau orang-orang yang sedang dalam karantina. Saudara bayangkan masuk dalam ruang karantina itu tidak jelas apakah aku akan tertolong atau tidak. Ada kecemasan luar biasa. Apakah aku menjadi bagian orang yang pulih nantinya, atau justru aku semakin buruk, napas semakin tersengal, sesak. Terasuk, gelisah. Yesus gelisah, mengeluh, mengungkapkan rasa sakit yang terdalam. Saudara-saudara, Yesus dalam keadaan yang sakit emosional. Ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Kita tidak pernah melihat Yesus sebegitu manusiawinya. Jelaslah, Yesus sedang merasakan apa yang setiap orang pada umumnya pada hari ini, saat ini rasakan. Ini sangat lain dari kebiasaannya. Sangat berbeda sekali dengan kebiasaan Yesus yang digambarkan selalu tenang, berwibawa, penuh kuasa mujizat. Kali ini Yesus betul-betul sangat manusiawi. Hari ini Yesus juga sangat manusiawi melihat dunia ini. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi? Apakah karena ia diperhadapkan dengan secara baru kenyataan penderitaan manusia itu? Penderitaan karena kelemahan dan kematian. Penderitaan karena keterpisahan yang terakhir itu. Jawaban untuk pertanyaan itu samar, tetapi tidak pernah sumir. Kelanjutan kisah ini dapat menolong kita untuk memaknai pengharapan hari ini. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian adalah pukulan telak bagi para pemimpin Yahudi yang membencinya. Karena mujizat inilah mereka sepakat nantinya bahwa Yesus harus mati. Oleh karenanya di sini, di hadapan Maria, dirinya diperhadapkan pada pilihan yang teramat berat antara kasih terhadap Maria dan keinginannya untuk memenuhi semua permintaannya, dengan keyakinan bahwa kalau Yesus memenuhi permintaan Maria,
maka itu berarti taruhannya ia harus mati. Saudara-saudara, bukankah ada banyak sekarang orang yang dengan cintanya, yang dengan kasihnya melakukan hal yang seperti ini? Tak terhitung lagi berapa jumlah dokter yang pada peristiwa hari-hari belakangan ini harus meninggal. Berapa jumlah perawat yang harus pergi untuk selama-lamanya karena hati mereka dengan cintanya menolong orang-orang yang sekarat, orang-orang yang berjuang antara hidup dan mati. Yesus diperhadapkan pada itu. Kalau ia membangkitkan Lazarus, maka yang terjadi adalah orang-orang Yahudi segera mufakat untuk menangkapnya lalu membunuhnya. Saudara, dalam kasih terdapat keringkihan, dan dalam keringkihan itu kasih bisa mewujud. Dalam kelemahan manusia justru kasih menguatkan. Saudara-saudara, Yesus dibawa ke makam, ke kuburan Lazarus. Lalu ia berkata, angkat batu yang menutupi kuburan itu. Namun apa reaksi Marta? Marta segera mengatakan, Tuhan, sudah 4 hari. Kalau dibuka, maka tentu saja akan bau. Marta adalah Anda dan saya. Sering mengatakan percaya, namun dalam saat krisis, dalam saat bahaya, ketika itu semua diperhadapkan dengan kita, diperhadapkan dengan kematian, maka kita menjadi keluh, menjadi ragu, bahkan tidak percaya. Namun apa yang terjadi ketika kisah selanjutnya, bahwa mereka menuruti perkataan Yesus. Saudara-saudara, mereka menyaksikan Lazarus itu bangkit, ia berjalan keluar dari kuburnya itu. Berita ini kemudian tersebar menghebohkan, dan akhirnya benar bahwa orang-orang yang tidak menyukai Yesus, para pemimpin Yahudi itu bersepakat untuk menangkap, untuk membunuh Yesus. Cinta, persahabatan, pertaruhannya adalah nyawa. Saudara-saudara, bukankah kita semua adalah Lazarus yang sakit-sakitan, lemah, dan tidak berdaya, diperhadapkan pada kematian. Namun menghadapi kenyataan ini, Yesus menginginkan bahwa kita bangkit, punya pengharapan, sekalipun diperhadapkan dengan kematian itu. Yesus menghendaki kita bangkit, hidup secara penuh. Ia memanggil kita keluar dari kubur yang kita bawa dalam diri kita sendiri. Ini seperti Allah ketika memanggil Yeskiel, memperlihatkan kepadanya dalam Yeskiel 37 itu sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Tulang-tulang itu adalah tulang-tulang bangsa Israel. Sudah tidak ada lagi kehidupan. Lalu Allah bertanya kepada sang nabi itu, dapatkah tulang-tulang ini dibangkitkan? Saudara-saudara, Allah mengajak Yeskiel untuk terlibat berperan aktif dalam mendatangkan kebangkitan, mendatangkan pengharapan.
Beberapa bulan lalu ketika wabah corona awal dan mencapai klimaknya di Wuhan, saya merefleksikan Yeskiel 37 ini. Wuhan adalah pada waktu itu lembah kematian. Lembah kematian di mana orang sulit untuk melihat pengharapan. Namun, saudara-saudara, kita bisa melihat di sana ada begitu banyak cerita, begitu banyak orang yang dengan kasihnya berjuang menghadirkan pengharapan. Memang benar, tak terhitung jumlah korban, dokter, perawat. Tapi kita melihat hari-hari ini, lembah kematian sekarang berubah menjadi lembah kehidupan yang mengalirkan pengharapan bagi dunia ini. Dunia mengharapkan pertolongan. Pertolongan dari dulunya lembah kematian itu. Sekarang mereka berbagi. Saudara-saudara, Yesus kini berkata kepada kita, angkat batu itu. Mungkin kita sama seperti Marta. Tidak Tuhan, kami ini sudah mati, kehilangan daya, kami sudah putus asa, sudah tidak ada lagi pengharapan. Sangat mungkin kita tidak berdaya mengangkat batu itu. Beban ini terlalu berat. Sampai kemudian Yesus sendiri yang mengatakan, marilah keluar. Saudara-saudara, keluar dari hati yang kosong, hati yang hampa, hati yang frustasi dan putus asa ini. Lihatlah cahaya wajahnya. Biarkan cahaya itu menembus kegelapan dan kekosongan hati kita. Kisah Lazarus adalah kisah kita masing-masing. Kisah itu adalah pernyataan bahwa Yesus datang untuk memanggil kita agar bangkit dan mempunyai pengharapan. Dan pengharapan itu dapat Anda dan saya kita bagikan, alirkan kepada mereka pada saat ini. Kebangkitan hendaklah kita pahami, bukan hanya seperti Lazarus, mayat yang bangkit lagi. Tapi kebangkitan harus kita pahami juga sebagai suatu proses yang dimulai dari hari ke hari. Setiap pagi Anda dan saya bangun, kita masih bernapas. Oh, ini hari yang Tuhan berikan, berarti ada pengharapan. Menjelang siang kita bersyukur Tuhan masih terus menyertai kita. Dan sampai larut malam lagi, bahwa harapan itu tidak pernah kosong. Kebangkitan itu terus terjadi dalam diri kita. Dan inilah sebetulnya yang Tuhan mau, supaya Anda dan saya mengalirkannya. Mari alirkan pengharapan itu, air kehidupan itu. Bukan hanya berita-berita pesimis, berita kematian yang setiap hari, setiap saat kita baca dan bagikan kepada orang lain. Cobalah kita ubah. Sebarkanlah berita positif, berita kebangkitan, berita pengharapan. Sehingga ini akan terus mengalir menjadi sebuah gelombang pengharapan bagi dunia yang kita hidupi bersama saat ini. Saudara-saudara, hari-hari belakangan ini bisa saja seperti 4 hari Lazarus berada dalam kubur itu. Kubur yang gelap itu. Kita semua terhenti di lockdown, tinggal di rumah. Tidak mengapa.
tetap setia di sana. Namun alirkanlah di rumah Anda semangat, pengharapan, kebangkitan itu bagi banyak orang yang pada saat ini sedang cemas, sedang ragu, bahkan putus asa. Tuhan menolong, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah bahkan kematian, Tuhan boleh menyapa kami dengan sapaan pengharapan dan kebangkitan. Ajarkan kami, mampukan kami, beranikan kami untuk terus mengalirkannya. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.